Kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, kita bersyukur diberikan waktu untuk menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kendati tidak dapat bertemu secara langsung oleh karena kondisi yang terjadi, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah Pelkat PKLU hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ivon de Taroreh Lopati. Kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, mari persiapkan hati dan masuk di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Mari berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat PKLU GPIB. Kaum lanjut usia yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama hingga yang kedua, indahnya saat yang teduh. Indahnya
Bapak, Ibu, kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami bersyukur, berterima kasih karena oleh kasih setiamu yang besar, kami semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu atas hidup kami di hari ini. Dan sekarang kami datang kembali berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertatap muka dalam beribadah hari ini, kami masih mengikuti ibadah secara online. Tetapi kami percaya ini tidak akan membuat semangat kami patah atau kendur ya Tuhan. Tetapi melalui masa-masa seperti ini, kami boleh lagi semakin belajar giat di dalam Tuhan. Karena kami tahu persekutuan kami di dalam Tuhan boleh senantiasa terbangun dari hari ke hari dengan penuh sukacita dan keintiman. Karena kami tahu Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Hari ini Bapa kami yang di sorga, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kaum lanjut usia, tibalah kita kepada pembacaan Mazmur berbalasan. Terambil dari Mazmur 63 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Mazmur 63 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya membaca ayatnya yang menjorok keluar. Bapak Ibu kaum lanjut usia membaca ayatnya yang menjorok ke dalam. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu kaum lanjut usia, saatnya kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Nyonya Ivon D. Taroreh Lopati. Sebelumnya mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan 4, berserah kepada Yesus.
Mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang kasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur masih diberi kesempatan bersama dengan persekutuan lanjut usia untuk memuji-muji nama-Mu, berdoa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, baik kami sendiri maupun bersama dengan keluarga, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri memimpin kami, menguatkan kami, menolong kami untuk mengerti makna dari firman-Mu ini dan melakukan itu dalam kehidupan beriman kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Yohanes 1 ayat yang keempat hingga yang ke-11 yang menyatakan, Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Oma Upa, Shalom. Kita bersama-sama tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai dengan 11. Maka di situ diberi tema sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya kita pasti bersuka cita, berbahagia kalau keluarga kita, anak cucu kita tetap hidup di dalam ajaran Yesus Kristus, bukan? Sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh Yohanes dalam renungan hari ini. Dia mengatakan di ayatnya yang keempat, kita bisa lihat sama-sama di situ, dia katakan, aku sangat bersuka cita. Bukan saja bersuka cita, tapi sangat
bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakku hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi Bapak Ibu, bayangkan saja Yohanes katakan ia sangat bersukacita jika separuh dari anak-anakku. Bayangkan saja, baru separuh dalam kehidupan anak-anaknya mereka senantiasa hidup dalam kebenaran. Separuh saja ia sangat bersukacita, apalagi semua ya, anak-anak kita, keluarga kita, anak cucu kita. Yohanes sadar betul ternyata separuh saja itu tidak mudah, apalagi semua. Nah, pertanyaannya mengapa Yohanes katakan seperti ini? Karena di ayat 7 sampai dengan 11 intinya Yohanes katakan bahwa ada banyak penyesatan yang mencoba mempengaruhi hidup anak-anak Tuhan, keluarga kita, anak cucu kita. Hidup kita ini ternyata Yohanes lihat tidak lagi terpaut kepada Yesus Kristus. Mereka-mereka yang ingin menyesatkan anak-anak Tuhan ini Yohanes katakan sebagai antikris, anti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tentang Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kata Yohanes, kita harus waspada selalu. Di ayat 8 katakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi dia katakan waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah didengar. Dan buat kita saat ini sebagai orang tua artinya jangan sampai apa yang selama bertahun-tahun ya kita ajarkan, kita berikan nilai-nilai tentang siapa Yesus, tentang keselamatannya, tentang kasihnya, tentang pengampunannya hilang begitu saja. Ketika anak-anak, cucu-cucu kita, keluarga kita itu terpengaruh oleh keadaan dunia di sekitarnya, oleh lingkungannya. Nah karena itu tadi di awal saya katakan Bapak Ibu, Oma Opa, kita pasti bersukacita, berbahagia. Kalau anak cucu kita tetap hidup dalam ajaran Yesus Kristus, bukan? Sebaliknya, saya percaya kita juga pasti sedih, kecewa di masa lanjut usia kita ini. Kita harus menyaksikan keluarga kita, anak cucu kita, menantu kita ternyata tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kasih Tuhan. Selalu terjadi permusuhan, pertengkaran, dan bahkan ada sampai kepada perceraian. Menyedihkan bukan? Nah itu yang diingatkan oleh Yohanes dalam bacaan kita hari ini. Supaya jangan sampai ya, kita kehilangan apa yang sudah kita ajarkan dari kecil sampai besar kepada anak didik kita. Nah apa yang terjadi jika misalkan keluarga kita, anak cucu kita tidak hidup lagi di dalam kebenaran. Ayat 9 katakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Menyedihkan bukan? Ya, dikatakan bahwa kalau seandainya keluarga kita, anak cucu kita tidak lagi tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar, ya,
orang-orang itu, anak-anak itu, keluarga itu tidak lagi memiliki Allah. Mereka tidak saja akan kehilangan apa yang selama ini sudah kita kerjakan, sudah kita ajarkan. Tetapi juga kata Yohanes, ia tidak memiliki Allah. Tidak memiliki Allah berarti tidak memiliki janji Allah di dalam Yesus Kristus. Berarti juga tidak memiliki kehidupan, keselamatan yang kekal. Sayang sekali bukan Bapak Ibu, ya, di masa lanjut usia mungkin berpuluh-puluh tahun kita sudah ajarkan itu. Dengan perjuangan, dengan doa, dengan air mata bahkan. Tetapi pada akhirnya kita harus menyaksikan anak cucu kita, keluarga kita tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Atau dikatakan oleh Yohanes tidak memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua, sebagai oma opa, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, jangan pernah berhenti, jangan bosan-bosannya mengingatkan kepada keluarga kita, kepada anak cucu menantu kita untuk beberapa hal yang penting agar mereka tidak kehilangan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Antara lain, yang pertama, supaya selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Yang kedua, selalu hidup di dalam kasih-Nya. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan atau melepaskan pengakuan iman percaya kita hanya karena materi, harta, kuasa, wanita atau pria, atau tawaran-tawaran kesenangan duniawi yang sesaat. Selanjutnya sehingga di saat Tuhan memanggil kita, anak cucu kita, keluarga kita, maka kita akan berbahagia kan, bersukacita. Apa yang kita ajarkan, yang kita kerjakan selama ini boleh diikuti, diteladan oleh anak cucu kita atau keluarga kita. Dan kita tidak akan menyesal. Ya. Karena itu teladan harus menjadi prioritas bagi kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan, nafas kehidupan bagi kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, dimulai dari rumah tangga kita, dimulai dari keluarga kita, saudara. Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan itu, keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus itu hilang di dalam kehidupan persekutuan keluarga kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Oma Opa, biarlah firman Tuhan ini memberikan penguatan bagi kita. Tugas kita saat ini bukan memikirkan lagi hal-hal yang duniawi. Tugas kita saat ini tidak lagi mengeluh masalah-masalah yang materi. Tugas kita saat ini sebagai orang tua, sebagai orang yang lanjut usia adalah mempersiapkan yang terbaik bagi generasi penerus kita. Supaya apa? Supaya keselamatan, supaya janji Allah itu tidak hilang di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Tuhan panggil kita, kita boleh menikmati kebahagiaan yang abadi, sukacita yang abadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu kaum lanjut usia terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan yang ketiga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku
Mari Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, bagaimanakah seharusnya kami memberitakan kebenaran firman, mengajarkan itu kepada anak cucu kami, kepada keluarga kami, dalam persekutuan kami. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur setiap lansia, setiap persekutuan kaum lanjut usia yang beribadah saat ini, apapun keberadaan mereka, baik mereka yang sudah hidup sendiri, baik mereka juga yang masih bersama dengan suami istri, baik mereka dengan anak cucu menantu mereka. Biarlah anak cucu menantu boleh memberikan penguatan bagi orang tua. Karena Engkau berfirman, diberkatilah panjang umur, sejahtera akan ditambahkan bagi anak cucu yang melayani, yang mengasihi, yang menghormati orang tua mereka. Kami juga berdoa, kami sebagai orang tua, biarlah kami menjadi teladan yang baik bagi keluarga kami, bagi anak cucu kami. Inilah saatnya untuk kami mengarahkan hati kami dengan penuh sukacita, menantikan karya agung Allah di dalam Yesus Kristus, dalam hidup kami yang sesaat ini. Biarlah kami mengajarkan nilai-nilai yang terbaik. Berikanlah kami hati yang penuh sukacita. Jauhkan dari kepahitan, kemarahan, kebencian, karena hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan keluarga ini. Berikanlah hati yang mengampuni sebagai orang tua. Supaya ketika Tuhan memanggil kami tidak menyesal. Dan kami boleh dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, menikmati kasih Tuhan. Yaitu memiliki Allah, memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa. Mungkin ada yang mengikuti ibadah sedang dalam kondisi fisik yang lemah, sakit, ataupun mengalami kondisi karena pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menolong para lansia untuk melepaskan beban itu. Saatnya mereka tidak lagi harus memikul itu. Biarlah anak cucu menjadi bagian yang memberikan penguatan bagi mereka. Sehingga sisa-sisa hidup yang Tuhan anugerahkan, mereka tetap ada di dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kasih, dan juga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi. Tetapi kami mengarahkan mata hati rohani kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun tubuh kami makin merosot, tetapi batiniah kami, roh kami, jiwa kami, pikiran kami tetap ada di dalam rasa syukur, dalam penyerahan diri kepadamu. Inilah kami Bapa, anak-anakmu, para persekutuan lanjut usia, pengurus, dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan gerejamu, Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Bapa untuk gerejamu Immanuel Depok ini yang selalu Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat memberitakan kabar sukacita. Mulai kepada anak-anak sampai kepada yang lanjut usia. Tuhan berkati para presbiter, penatua, diaken, unit-unit misioner, komisi-komisi, tim multimedia dan sound system, pegawai dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan gereja. Tuhan berkati. Dan semua juga yang kami berikan persembahan-persembahan syukur, biarlah itu lahir dari kesadaran kami yang dalam. Bahwa karena Tuhan sudah mengasihi kami, mengampuni, menyelamatkan kami. Sehingga persembahan kami itu adalah sebagai rasa syukur kami kepadamu. Bukan dengan terpaksa, bukan dari sisa-sisa uang kami. Tetapi kami akan memberikan
yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu bagi pelayanan gereja-Mu. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, rasa syukur kami bersama. Dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita telah mendengarkan sabda firman-Nya sebagai pedoman, janji setianya sebagai pegangan. Lakukanlah firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan memberkati. Arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati, pikiran, hidup, masa depanmu. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang Kudus, Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.